Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan bahagia dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana pemasangan gorden untuk rumah tempat tinggal. Jadi sebelumnya gorden ini bahan-bahannya kita jahit dulu dan kita bagi dalam beberapa bagian untuk pembagian semoknya. Jadi lain ukuran, dia lain jumlah semok ringnya. Jadi semakin banyak semoknya, dia akan semakin indah untuk penampilan. Oke, kita coba lihat bagaimana nanti pemasangannya satu persatu. Setelah bahan kita jahit, dibagi beberapa bagian dengan jumlah semok ringnya yang berbeda-beda. Nah, ini tahap pemasangan pitras. Jadi sebelum pemasangan pitras, kita harus memasang atau memaku kaki-kaki dari batang hordeng. Nah, seperti ini batang bagian dalam sudah, relnya itu sudah kita pasang, dan kemudian baru kita pasang untuk pitrasnya. Apa itu pitras? Pitras adalah bagian kain bagian dalam yang transparan. Ini sudah terpasang kain pitrasnya. Ini pemasangan poni layarnya. Jadi poni layar ini untuk agar menambah penampilan hordeng dengan lebih bagus lagi. Jadi poni layar ini kita tempelkan di menggunakan perekat, kain perekat. Nah, itu satu kita tempelkan di batang rel aluminiumnya, kemudian yang satu bagian lagi kita tempelkan di bagian kain poni layarnya. Jadi baru kita rekatkan. Ini tahap pemasangan untuk badannya. Jadi selain warna ataupun motif, gorden juga akan lebih bagus bila penampilan ataupun jumlah dari semok ringnya dia lebih banyak, maka akan kelihatan lebih tebal. Nah, ini untuk pintu, jadi kita pasang 2 helai. Jadi kenapa kita pasang untuk bagian pintu dia 2 helai? Karena supaya dia lebih cantik lagi. Nah, dalam satu helai ini terdapat 12 semok ring. Ini ukuran standar untuk perumahan-perumahan. Untuk bagian pintu kamar ataupun pintu tengah, ini bisa menggunakan hanya dengan 12 semok ring dengan satu helainya, dan kita menggunakan 2 helai kain. Oke, kita coba pasang. Kita kaitkan dengan batang ataupun kaki batangnya. Nah, perlu saya jelaskan dulu beberapa komponen dari bahan-bahan hordeng, yaitu yang pertama ini adalah besi rel. Jadi rel ini untuk fungsinya untuk kain pitras atau kain yang transparan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini batang rel aluminium. Kemudian ini ada perekat, kain perekat. Ini gunanya untuk penempelan kain ataupun poni layarnya untuk penambahan aksesoris pada hordeng. Kemudian ini batang ulir. Batang ulir ini gunanya untuk semok ring pada gorden. Jadi batang ulir inilah yang tepat masuk bagian semok ring kain hordeng utamanya. Ini tutup batang ulir. Jadi ini untuk pemanis bagian batang
ulirnya. Setelah kita masukkan kain hordeng utamanya, baru kita masukkan tutup ini kanan dan kiri. Jadi setiap ujung batang ulir ini setelah kita masukkan kain hordeng, baru kita masukkan tutup batang ulir ini. Nah, ini kaki gorden, kaki batang ulirnya. Nanti kita sebelum kita pemasangan gorden ya, ini harus lebih dahulu kita paku pada tembok. Nah, inilah yang untuk mengaitkan batang rel aluminiumnya di sini. Kemudian di sini tempat untuk batang, di sini untuk tempat batang ulirnya. Nah, ini kaki. Di bagian batang rel aluminium ini terdapat biji-biji relnya, jadi untuk mengaitkan kawat yang ada di pitras. Kemudian kita cantolkan di lubang-lubang biji rel ini. Kemudian ada hook, ini namanya hook. Ini untuk tempat untuk mengaitkan tali. Jadi badan hordeng nanti kita kaitkan menggunakan tali dari bahan-bahan gorden pula. Ini kita kaitkan di sini. Nah, ini sebelumnya juga kita harus pakukan ke bagian kusen pintu ataupun jendela atau di tembok. Nah, seperti ini tampaknya, ini yang sudah fix, sudah terselesaikan terpasang. Nah, jadi bisa kita hitung jumlah lekukan smokringnya. Ini ada 12 atau 6 lekukan smokring satu helai kainnya. Nah, jadi kita menggunakan 2 helai kain. Nah, ini bagian pintu depan. Ini pintu depan ini dia memiliki 2 jendela kanan dan kiri. Jadi masing-masing 1 jendela, 1 daun jendela kanan dan kiri. Nah, jadi untuk tampilan gordennya ya seperti ini. Jadi kita beri kain gordennya untuk bagian jendelanya kanan dan kiri. Kemudian di atas pintunya itu kita beri poni smok. Jadi tampilannya dia lebih menawan dan elegan. Nah, beginilah hasilnya. Oke, semuanya hampir selesai pemasangan gorden rumah. Dan mungkin ini menjadi suatu masukan untuk teman-teman semua di sana. Dan teruslah berusaha, teruslah berkarya. Siapapun Anda, siapapun kita harus tetap mencoba. Insya Allah kelak hasilnya akan bermanfaat buat diri kita ataupun orang di sekitar kita. Terima kasih, salam sukses semuanya. Jangan pernah kan video-video dari Sarang Tawon, karena memberikan sajian-sajian yang mungkin bermanfaat untuk semua teman-teman di sana, siapapun dan dimanapun. Terima kasih, salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.